you. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gon Fernando Terima Kasih, NPM 19016-0516-079. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab UTS dari mata kuliah Manajemen Sistem Teknologi Informasi kelas R01. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita ke videonya. Nomor 1, pentingnya teknologi informasi dalam membangun sebuah sistem dan aplikasi yang mendukung sistem yang ada. Pengertian teknologi informasi atau TI adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Kemudian di sini terdapat 6 fungsi dari teknologi informasi itu sendiri. Yang pertama itu adalah menangkap atau capture. Menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput, misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain-lain. Kemudian kedua itu ada mengolah atau processing. Mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan dan pemrosesan data dapat berupa mengkonversi, menganalisis, dan menghitung atau kalkulasi. Kemudian yang ketiga ada menghasilkan atau generating. Menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna atau laporan yang dapat dimengerti oleh orang lain. Misalnya laporan table, grafik, gambar, dan lain-lain. Kemudian yang keempat itu ada menyimpan atau storage, merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lain. Contohnya adalah menyimpan ke hard disk, ke flash disk, ke tape, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada mencari kembali atau retrieval, menelusuri dan mendapatkan kembali informasi atau mengcopy data informasi yang sudah tersimpan. Misalnya mencari data penjualan yang sudah disimpan sebelumnya. Kemudian yang keenam merupakan yang terakhir itu ada mentransmisi atau transmissions, mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Misalkan mengirimkan data penjualan dari user A ke user yang lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi atau TI memiliki banyak fungsi dan peranan bagi sistem dan aplikasi. Fungsi dari teknologi informasi adalah menangkap, mengolah, menghasilkan, menyimpan, dan mencari kembali data. Dan peranan dari teknologi informasi adalah fungsi operasional, fungsi monitoring and control, fungsi planning and decision, dan fungsi communication. Kemudian nomor 2, carilah sebuah sistem informasi yang berkaitan dengan jadi di sini saya memilih bagian yang C, yaitu dunia industri. Penerapan sistem informasi di bidang industri. Jadi sini saya mengambil aplikasi OVO. OVO merupakan layanan dompet digital atau e-money atau uang elektronik berbentuk aplikasi digital. OVO ini adalah layanan yang dikembangkan oleh PT Visionet Internasional, perusahaan yang berada di bawah naungan Lippo Group. Kepopuleran OVO meningkat seiring dengan investasi Lippo di layanan transportasi on-demand Grab. Setiap transaksi memiliki OVO Cash. Anda sebagai pengguna akan mendapatkan poin yang disebut dengan OVO Points. OVO Points ini adalah semacam loyalty rewards yang dapat ditukarkan dengan berbagai penawaran menarik atau bisa juga digunakan sebagai potongan untuk melakukan pembayaran di Tokopedia. Kemudian OVO ini berfungsi sebagai alat pembayaran atau transaksi secara online. Apakah peranan dasar teknologi informasi terhadap sistem OVO? Jadi peranan dasarnya itu adalah sebagai pengelola sumber daya teknologi informasi. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Carilah sebuah situs e-commerce, ceritakan hal yang berkaitan dengan proses bisnis yang ada pada e-commerce tersebut, mulai dari proses pendaftaran, pemesanan, produk, dan proses pembayaran. Jadi di sini
Nomor 3 ini saya juga menggunakan OVO karena OVO juga merupakan sebuah e-commerce. Yang pertama itu cara download dan daftar OVO. Untuk menggunakan layanan OVO, Anda perlu menginstal aplikasi OVO terlebih dahulu. Caranya Anda tinggal cari di Google atau Play Store atau App Store. Kemudian Anda tinggal ketik OVO di kolom pencarian. Kemudian Anda download, langsung pencet aja install. Setelah terinstall, Anda bisa langsung aja pencet buka. Kemudian yang ketiga itu setelah masuk ke aplikasi OVO, kita bisa pilih join now atau pilihan sign in. Kalau kita sudah ada akun atau kita sudah mendaftar layanan OVO. Kemudian kita mengisi data pribadi seperti nama, nomor telepon, dan alamat email. Yang kelima, OVO akan mengirimkan kode OTP lewat SMS dan email. Pastikan Anda memasukkan kode dengan benar. Setelah memasukkan kode OTP, kita tinggal tunggu proses verifikasi sampai akun OVO kita udah benar-benar aktif, dan itu tidak membutuhkan proses yang lama. Selain cara di atas, Anda juga bisa mendaftarkan akun OVO Anda di layanan Tokopedia atau Grab. Kemudian cara menggunakan OVO. Setelah menginstal OVO, selanjutnya kita perlu mengetahui dong bagaimana sih cara menggunakan OVO ini. Yang pertama itu memakai OVO dengan pindai QR code. Kita bisa lihat gambar ini. OVO bisa digunakan untuk melakukan pembayaran di berbagai merchant atau rekanan yang sudah bekerja sama dengan OVO. Cara pembayarannya juga cukup mudah. Anda tinggal memilih opsi scan di halaman utama. Kemudian scan tersebut diarahkan ke barcode yang ada di merchant OVO. Kemudian membayar berbagai layanan seperti ini. OVO bisa digunakan untuk melakukan pembayaran berbagai layanan sehari-hari, mulai dari membayar PLN, pulsa atau paket data, TV kabel, asuransi, dan BPJS Kesehatan. Bahkan OVO bisa digunakan untuk membayar iuran lingkungan khusus untuk perumahan yang sudah bekerja sama dengan OVO. Kemudian yang ketiga itu transfer sesama pengguna OVO. Kita bisa lihat gambarnya di sini di depan muka saya. OVO memungkinkan Anda untuk transfer saldo OVO sesama pengguna. Jadi Anda bisa mengirimkan saldo OVO ke teman atau keluarga Anda. Hanya saja untuk melakukannya, Anda perlu mengupgrade ke OVO Premium, ke OVO Premier. Kemudian di sini yang keempat tuh ada deals and OVO point. Kita bisa lihat gambarnya di sebelah sini. Di aplikasinya, OVO menyediakan fitur deals, yakni fitur yang memungkinkan Anda melihat beragam tawaran dan promo menarik. Selain itu, seperti yang sudah disinggung, OVO juga menghadirkan OVO Point. OVO Point ini dapat dikumpulkan dari berbagai toko yang memiliki tanda OVO Zone. Kemudian, yang ketiga itu ada cara isi saldo OVO. OVO Cash dapat diisi dengan mudah oleh Anda. Ada banyak cara mengisi OVO Cash, bisa melalui bank, melalui agen, atau melalui perantara lain. Minimum pengisian saldo umumnya adalah 10.000. Namun ada juga yang batas pengisian saldonya lebih dari 10.000. Misalnya BCA yang mengharuskan syarat pengiriman minimal 20.000. Cara isi saldonya juga cukup mudah, meskipun satu sama lain ada perbedaan. Tetapi umumnya cara mengisi saldo adalah dengan memasukkan nomor telepon yang jadi akun utama OVO. Demikianlah penjelasan tentang cara menggunakan OVO. Nomor 4, berikan penjelasan peranan database dan komunikasi data dalam proses jual beli online e-commerce. Saat memulai sebuah bisnis atau usaha, seringkali para pebisnis merasa kebingungan harus mendistribusikan produknya kemana. Hal ini biasanya disebabkan karena ketidaksiapan mereka dalam menerapkan area atau pasar yang akan dituju. Kemungkinan lainnya adalah para pebisnis tersebut sudah memiliki database yang besar, tetapi tidak diolah secara maksimal karena mereka hanya fokus pada mencari konsumen baru dan melupakan pelanggan yang sudah ada atau pelanggan yang lama. Database yang akurat dan lengkap dapat diibaratkan sebagai senjata yang ampuh bagi para pebisnis. Karena database memiliki banyak manfaat. Yang pertama ini manfaat database. Yang pertama, petunjuk arah penjualan.
Database dapat digunakan sebagai salah satu penunjuk arah penjualan agar produk dapat memasuki pasar yang tepat. Aktivitas penjualan akan berjalan secara cepat dan efisien jika tenaga penjual telah dilengkapi dengan database. Kemudian yang kedua itu ada gambaran potensi pasar. Database lengkap dan akurat akan sangat membantu para pebisnis dalam menentukan potensi pasar berdasarkan area atau kelompok umur. Kemudian yang ketiga itu ada merekam customer blacklist. Sebagai seorang pebisnis, jangan sampai membuang waktu kita untuk menjual produk ke orang yang salah. Dengan database yang kita miliki, maka kita akan mengetahui pelanggan mana saja yang bermasalah dan melakukan transaksi jual beli. Seorang pelanggan dapat Anda masukkan ke dalam kategori blacklist karena alasan tertentu seperti fake customer atau pelanggan yang bermasalah pada saat melakukan pembayaran. Kemudian menganalisis penjualan. Database yang baik membantu para pembisnis dalam menawarkan produk baru kepada pelanggan baru dan pelanggan lama. Selain itu, dengan menggunakan database, pelanggan juga menganalisis penyebab penurunnya atau peningkatannya penjualan. Tentunya komunikasi juga sangat penting dalam penjualan online, dikarenakan agar kita tidak miskom sama karyawan kita ataupun kepada customer kita, seperti packing atau ukuran yang dipesan, biar nggak ada salah pemesan atau customer melakukan report karena mencurigai kita adalah akun fake dikarenakan salah komunikasi. Komunikasi dengan pelanggan secara personal sangat intens karena bisa menimbulkan kedekatan antara pelanggan dengan produk kita atau dengan diri kita sendiri. Inilah yang menjadi salah satu kunci agar para pelanggan lebih loyal terhadap produk yang kita tawarkan. Kemudian kita lanjut ke nomor yang terakhir, nomor 5, berikan deskripsi tentang SPK dan kaitannya dengan MSTI. Jadi, sistem pendukung keputusan adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang di dalamnya termasuk sistem berbasis pengetahuan, yaitu manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian tahapan dari sistem pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada definisi masalah, kemudian ada pengumpulan data dan elemen informasi yang relevan, kemudian pengolahan data menjadi informasi baik dalam bentuk laporan grafik maupun laporan tulisan. Kemudian menentukan alternatif solusi, bisa dalam bentuk presentasi. Kemudian tujuan dari sistem pendukung keputusan itu sendiri yaitu yang pertama membantu menyelesaikan masalah semi terstruktur. Kemudian yang kedua mendukung manajer dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas bukan efisiensi pengambilan keputusan. Manfaat dari SPK. Yang pertama, SPK memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya. Kemudian, SPK membantu pengambil keputusan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Kemudian SPK juga dapat menghasilkan solusi dengan cepat serta menghasilkan hasilnya dengan dapat diandalkan. Terus apa sih kaitannya dengan MSTI? Kaitannya adalah sama-sama menggunakan basis data sebagai sumber data dan juga saling mendukung antara satu dengan yang lain, di mana MSTI sebagai pengelola sumber daya teknologi informasi dan dibantu dengan sistem pendukung keputusan atau SPK dalam pengambilan keputusan. Sekian dari saya, semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.